wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, perkenalkan nama saya Novi. Nah, kali ini kita akan mengadakan podcast dengan tema belajar agama haruskah di pesantren. Nah, saya sudah ditemani dengan dua narasumber. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Bunda siapa? Monggo perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bunda Ika dari Muslimat Kecamatan Pakis yang kebetulan sebagai wali santri dari Afidah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Masya Allah, Situbondo. Dan narasumber kita yang kedua yaitu ada Bunda siapa? Monggo diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya Bunda Ii. Saya wali murid dari Ananda Aneka yang sekolah di SMA Islam Sakta. Sakta Surabaya ya, Bunda. Nah, kita sudah ditemani dengan dua narasumber yang masing-masing memiliki putri dan putra di pondok pesantren dan juga di sekolah Islam di Surabaya. Nah, saya tanya terlebih dahulu nih kepada Bunda Ika nih. Bun, tadi kan Bunda cerita sebagai wali murid dari Ananda Abda yang sedang menempuh pendidikan SMK di pondok pesantren di Situbondo, betul ya Bu ya? Nah, Bunda boleh dong diceritakan di pemirsa yang menyaksikan podcast kali ini, apa tujuan atau motivasi Bunda untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren? Monggo diceritakan. Tujuan utama adalah pendidikan agama. Kita menguatkan anaknya pendidikan agama mulai dari kecil. Nah, kita ke pesantren itu supaya langsung ke kiainya, gitu. Ke yang lebih ahli. Ya maklum ibunya ya masih perlu belajar. Oh gitu. Jadi diserahkan ke yang lebih paham ya Bunda ya. Dan tapi Bunda, kalau saya boleh tahu juga, memang sekolah di pondok pesantren itu apa ya bedanya dengan sekolah-sekolah pada umumnya? Kalau bedanya sih mungkin nggak jauh Mbak ya. Sama-sama kalau di anak saya sendiri ini ada kurikulum yang memang dari pesantren, ada yang dari Dignas. Nah, kebetulan anaknya ikut dua sekolah. Oh Jadi gitu. ya, Jadi pondok pesantrennya ada umum, ada yang Islam yang dari pondoknya nanti. Kalau pagi dia ikut yang madrasah, pada umumnya di pesantren. Kalau siang dia SMK yang ikut Dignas. Malamnya dia belajar membaca kitab kuning sama yang pendalaman Al-Quran. Pemirsa, saya juga ingin tahu nih, kalau dari putranya Bunda Iti yang bersekolah di sekolah dekat rumah itu ya Bunda di Surabaya tidak di pondok pesantren. Nah, kalau boleh tahu Bun, kenapa kok ini udah sekolah dekat rumah aja? Itu kenapa Bunda, boleh diceritakan? Pertama, karena anaknya sendiri juga nggak mau aku saya tawarin. Adik mau mondok ya. Nah, kedua, ayah yang dukung. Jangan Dik, nanti ayah kangen. Itu yang berbuat anaknya nggak mau mondok. Oke, jadi pertimbangan pendapat anaknya juga didengar ya Bunda ya, karena kan yang menjalankan sekolah kan anaknya jadi orang paksa, takutnya nggak maksimal gitu ya Bunda ya. Jadi sudah disepakati putranya dan anaknya. Tapi pun kalau tadi Bunda kan ceritanya kalau bersekolah di pondok pesantren itu full dari pagi sampai malam bahkan. Nah, kalau sekolah di sekolah Sakta ini sekolah Islam itu ya Bunda. Kalau sekolah Islam di Surabaya boleh diceritakan tuh bagaimana pendidikan agamanya dan Islamnya? Kalau pendidikan agamanya ada Al-Quran itu pasti tiap pagi harus setoran Al-Quran. Kalau fikih kayak gitu, terus ada Al-Quran hadis, ada bahasa Arab, ada gimana aku sholat kalau di sekolah juga ada. Karena waktunya kan harus lebih dalam gitu ya kalau aku sholat di pesantren. Itu waktu lebih lama ya Bunda ya. Adakah perbedaan seperti di pondok pesantren tadi Bu? Jadi apa namanya? Kurikulum Dignas sendiri, kemudian pendidikan di pondok pesantren sendiri. Nah, kalau di sekolah Islam bagaimana? Kalau di sekolah Islam ini dia ikutnya kan Dignas ya, terus muatan lokalnya itu tadi dari agama itu dari masuk muatan lokal itu kan masuk. Artinya kan ada Al-Quran hadis, terus Al-Quran itu ada bahasa Arab, fikih itu kan fondasi buat anak-anak. Jadi kan tercatat ya Ada ya. yang pelajaran umumnya juga ada. Jadi sama ya punya seimbang ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana Bunda? Cukup nggak di sekolah Islam menurut Bunda untuk pendidikan agama anak sejauh ini? Kalau menurut saya untuk pendidikannya itu cukup. Kalau Al-Qurannya kita lebih fokus gitu ya. Karena nggak bisa kalau Al-Quran itu harus kita
hadapi satu persatu. Nggak bisa kalau klasikan itu, kita harus berhadapan langsung sama anaknya itu. Kalaupun kita panggil guru harus privat. Oh gitu. Nah tadi pun kalau pondok pesantren kan tadi seperti yang Bunda bilang sudah ahlinya ya Bunda dalamnya mendidik itu sudah ahlinya. Tapi Bunda gimana Bunda tetap ya udah saya percayakan ke pondok pesantren atau Bunda tetap memantau dalam pendidikan agama? Kalau saya sendiri tetap memantau. Itu gimana Bunda caranya? Ya saya ini tanya ke wali apa itu wali kelasnya gitu, terus ke ketua kamarnya kan ada interlokalnya kan, kita ya bisa memantau ini apa, atau gimana ngajinya atau apa gimana. Jadi memang kuncinya jauh maupun dekat untuk pendidikan agama akan maksimal ketika selain kita serahkan ke lembaga yang percaya begitu ya baik pondok maupun sekolah, tetap orang tua pantauan dari orang tua dan pendidikan dari orang tua itu juga sangat penting. Betul sekali. Nah, jadi pemirsa kita bisa sama-sama belajar ternyata untuk pendidikan agama anak itu peran dari lembaga dan orang tua sangat penting. Nah, bisa saya simpulkan ya Bunda ya pembicaraan kita kali ini, apakah belajar agama harus di pesantren? Ternyata tidak harus pemirsa, karena tetap ada peran orang tua dan juga lembaga yang percaya itu yang membuat anak dan pendapat anak juga didengarkan. Begitu ya Bunda ya. Terima kasih untuk Bunda Ika dan juga Bunda ini sudah berkenan ngobrol-ngobrol di podcast kali ini bersama saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.